Maka ketika itu lewatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yang beliau korbankan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menghitung-hitung hartanya yang beliau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja beliau tolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini disiksa dengan siksaan yang seperti ini, segera dia ambil hartanya kemudian dia tebus sahabat ini. Dia bayar kepada tuannya dan beliau pun bebaskan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Betapa mulianya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Betapa mulianya beliau. Beliau tidak menghitung-hitung sama sekali hartanya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja beliau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja beliau menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya tanpa perhitungan. Dan Abu Bakar sama sekali tulus dalam melakukan ini. Tulus dalam mengeluarkan hartanya. Beliau sama sekali tidak mengharapkan imbalan dari orang yang dia tolong. Bahkan terima kasih pun dia tidak harapkan. Setelah dia tolong, maka dia langsung bebaskan. Tidak memperbudaknya dan tidak mengambil keuntungan darinya. Dia tolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semata karena mengharapkan ridhonya. Tanpa ada tendensi-tendensi yang lain. Tanpa dia ingin dipuji oleh manusia. Tanpa dia mengharapkan bantuan dari budak itu. Beda dengan manusia di zaman sekarang. Kalau dia menolong orang lain, kalau dia menolong orang lemah, orang miskin, maka ada yang dia harapkan darinya. Mungkin dia suatu saat nanti ingin ditolong juga. Kalau ada keperluannya, mungkin dia ingin disanjung-sanjung. Beda dengan mereka, para sahabat Nabi SAW yang awal-awal mereka senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan tulus, murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab adik-adikku sekalian ketahuilah, tidak ada gunanya sama sekali mengeluarkan harta di zaman generasi awal Islam kalau bukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada manfaatnya berbuat baik di zaman itu kalau bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada orang yang akan memuji kita untuk membela Islam di zaman itu. Di zaman awal-awal Islam tidak ada orang yang memuji kalau ada orang yang membela kaum muslimin. Bahkan mereka pun ikut disiksa, mereka pun akan ikut diintimidasi, mereka pun akan ikut merasakan dimusuhi oleh kaum musyrikin. Jadi terbukti, terlihat generasi awal Islam, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal itu seluruhnya mereka semua sahabat yang awal, semua kaum muslimin yang awal-awal masuk dalam Islam mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka seluruhnya adalah orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang munafik. Di generasi awal Islam tidak ada orang munafik. Tidak ada orang-orang yang riya. Seluruhnya adalah sahabat-sahabat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah orang mukmin. Semuanya adalah orang-orang yang tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik itu nanti dia muncul setelah Islam mulai berjaya. Nanti setelah periode Madinah barulah muncul orang-orang yang mengaku-ngaku Islam. Barulah muncul orang yang namanya orang munafikin. Namun di awal-awal Islam tidak ada orang munafik. Seluruhnya yang manusia yang ada ketika itu hanya dua orang, hanya dua jenis, yang beriman dengan yang kafir. Yang beriman dengan yang kafir. Tidak ada orang munafik. Kapan ada orang yang berislam, maka betul-betul dia Islam dengan kejujurannya, dia Islam dengan keikhlasannya,
dia ke Islam dengan keimanannya. Nanti ada orang munafik setelah periode Madinah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai terlihat kemenangannya di berbagai negeri-negeri, maka berdatanganlah orang-orang yang mengaku-ngaku Islam untuk mendapatkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan perlindungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hatinya dipenuhi dengan kekafiran. Jadi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang awal itu, jangan sekali-kali ada di antara kita yang mencurigai mereka adalah termasuk deretan orang-orang munafik. Jangan sekali-kali. Semua sahabat yang awal sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, semua di antara mereka adalah sahabat yang jujur keimanannya, tidak ada yang munafik. Semua di antara mereka adalah sahabat yang ikhlas. Semua di antara mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan yang benar.